Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas contoh soal tentang hukum gravitasi Newton. Soal pertama, sebuah benda berada pada jarak 2 kali jari-jari bumi dari pusat bumi. Hitunglah percepatan gravitasi pada lokasi tersebut. Ini jari-jari bumi dan ini massa bumi. Sebagaimana konsep dasarnya bahwa ketika ada sebuah benda atau planet yang memiliki massa, maka akan memiliki medan gravitasi, ya, yaitu daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Nah, kemudian ada benda lain atau planet lain, dan ketika medan masing-masing planet itu saling berinteraksi, maka muncullah gaya gravitasi. Kalau konteks soal ini ada sebuah atau ada bumi, planet bumi, kemudian ada benda yang berada di atas permukaan, ya, jauh dari permukaan. Jadi ini permukaannya di atas seperti ini. Maka tentu benda A di titik A ini, ya, misalnya akan dipengaruhi oleh medan gravitasi. Jadi di titik ini masih ada medan gravitasi bumi, ya, yaitu daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya gravitasi, gaya tariknya. Nah, kalau dia dipengaruhi oleh gaya gravitasi, maka benda ini akan cenderung bergerak ke menuju pusat bumi, ya. Nah, karena ditarik oleh gaya gravitasi. Nah, karena ditarik oleh gaya gravitasi, maka benda akan mengalami percepatan gravitasi bumi yang besarnya sama dengan medan gravitasi di titik ini. Ya, kalau pertanyaannya berapa percepatan gravitasi di titik ini, itu sama dengan medan gravitasi di titik itu, ya. Oke. Nah, persamaan medan gravitasi kan seperti ini, ya. Jadi kalau kita ingin menentukan medan gravitasi di suatu titik, maka misalnya titik A ini, ya, maka GA, ya, misalnya sama dengan G, ini konstanta gravitasi umum, ya, kali massa bumi atau massa planet ini per kuadrat jaraknya, yaitu jarak dari titik tempat kita menentukan kuat medan gravitasi atau percepatan gravitasinya terhadap eh, titik pusatnya atau terhadap pusat bumi, ya. Jadi kalau dalam konteks ini maka H kuadrat ini kan jarak dari sini ke pusat bumi adalah H, maka H kuadrat. Jadi ini secara konsep seperti ini. Jadi sekali lagi, kuat medan gravitasi atau percepatan gravitasi di titik A itu sama dengan G kali massa bumi, ya, karena medan gravitasi bumi, ya, per kuadrat jaraknya, yaitu H di sini, ya. Oke, jadi kayak tadi benda A dipengaruhi oleh gaya gravitasi, ya kan, maka akan mengalami percepatan gravitasi. Oke, ini persamaannya, ya, kita masukkan G-nya adalah ini massa bumi ini, jari-jarinya ini, ya, H, ya kan, H ini di sini kan diketahui bahwa jarak benda 2 kali jari-jari bumi, maka H ini adalah 2 RB, ya kan, jadi kuadrat. Maka kita tinggal masukkan semua angkanya, RB-nya kita masukkan, maka nanti kita dapatkan medan gravitasi atau percepatan gravitasi yang dialami benda di titik A ini, ya, adalah 2,45 meter per sekon kuadrat. Soal berikutnya, percepatan gravitasi pada suatu tempat di permukaan bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat. Tentukan percepatan gravitasi di tempat yang memiliki ketinggian R dari permukaan bumi, di mana R adalah jari-jari bumi. Nah, ini misalkan seperti ini, ya, bahwa percepatan di permukaan ini, permukaannya, ya, adalah 10 meter per sekon kuadrat, percepatan gravitasi bumi, ya, di titik ini. Nah, kemudian kita diminta menentukan percepatan gravitasi di titik yang memiliki ketinggian R dari permukaan bumi. Jadi ini permukaan di titik ini yang ketinggiannya R dari permukaan bumi, ya. Jadi kita misalkan titik B, titik permukaan bumi yang percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, dan titik A ini yang kita ingin cari tentu saja eh, percepatan gravitasinya yang ketinggiannya R dari permukaan bumi, ya, R, ya. Nah, maka untuk menyelesaikan soal seperti ini kita bisa gunakan rumus perbandingan percepatan atau medan gravitasi.
Nah, di sini medan gravitasi atau percepatan gravitasi di titik A banding percepatan gravitasi di titik B sama dengan, kita masukkan persamaannya ya, G massa bumi per kuadrat jaraknya. Ya, jarak yaitu titik tempat menentukan percepatan gravitasi terhadap eh, titik pusat bumi ya. Maka kalau GA ini ya, maka terhadap pusat bumi jaraknya adalah 2R ya kan? Maka 2R kuadrat per, kalau ini ya R kan, dari sini ke sini R. Maka seperti ini ya, ini saling menghilangkan maka tinggal ini, atau menjadi R kuadrat per 2R dalam pangkat 2. Atau ini bisa kita ubah seperti ini ya, ya kan? Nah, atau ini menjadi 1/2, R-nya saling menghilangkan maka menjadi 1/4. Nah, kita masukkan ya GB-nya, percepatan gravitasi di permukaan bumi atau di titik B adalah 10. Maka kita masukkan 10, maka GA adalah 10/4 atau 2,5 meter per sekon kuadrat. Inilah percepatan gravitasi di titik A ini. Nah, soal berikutnya, dua buah benda bermasa 4 dan 5 kg terpisah sejauh 50 cm. Hitunglah gaya gravitasi antara kedua benda tersebut dengan konstanta gravitasinya ini ya. Nah, tinggal masukkan persamaannya ini ya, Gm1m2 per R kuadrat ya. G-nya ini masanya kita kalikan 4 kali 5. Nah, di sini yang perlu kita lihat adalah G, di sini kita lihat satuannya N ini adalah satuan dari gaya gravitasi ya kan. M ini M kuadrat berarti satuan dari kuadrat jaraknya. Ini kan meter ya. Karena ini menggunakan cm, maka harus kita ubah dulu ke meter. Karena di sini pakai meter. Nah, kilogram kuadrat ini adalah perkalian kedua massa. Ya, karena sudah kilogram berarti sudah sesuai ya. Maka yang belum sesuai tinggal ini. Ini adalah cm, sedangkan ini menggunakan meter. Maka ini kita harus ubah dulu ke cm. Maka menjadi 0,5. Ini kita ubah dulu ke meter menjadi 0,5 ya. Maka kuadrat. Nah, maka kita perkalikan hasilnya seperti ini. Nah, maka ini ya. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini kan, 4 per 0,05. Nah, atau ini 5 kali 10 pangkat min 2 ya. Atau kita perkalikan, kita bagi, hasilnya adalah 5,36 kali 10 pangkat min 9 Newton. Inilah gaya gravitasi yang bekerja pada benda tersebut. Oke, soal berikutnya. Berapa gaya gravitasi bumi dengan sebuah benda yang berada pada ketinggian 1000 meter di atas permukaan tanah ya, atau permukaan bumi, massa benda, dan jari-jari bumi. Nah, maka kalau kita gambarkan seperti ini ya, ini bumi, ini jari-jari bumi, benda berada di 10.000 meter di atas permukaan tanah atau permukaan bumi. Jadi ini permukaannya ya, jadi 10.000. Kita masukkan lagi persamaannya tadi ya, maka G M1 M2 per. Nah, R ini adalah jarak ya kan. Jadi R ini jarak antara benda ya. Kalau bendanya kecil maka benda dengan titik pusat bumi di tengah ya. Kalau antara benda kedua benda maka masing-masing titik pusatnya, jaraknya ya, antar titik pusat. Karena sebagian besar massa itu terkonsentrasi di pusat bumi ya. Nah, maka ini kita ukur dari pusat bumi. Ya, kalau dari pusat bumi dari sini ke sini kan R ya, jari-jarinya. Maka jarak dari pusat bumi ke benda ini adalah jari-jari tambah 1000 meter ini ya. Maka jadi seperti ini. Nah, kita masukkan G ya, M1 M2-nya ya. Di sini kemudian kita lihat satuannya juga sudah sesuai ya. Kita tinggal operasikan secara matematis. Nanti kita dapatkan F-nya adalah sekitar 9.750 Newton. Inilah gaya gravitasi yang bekerja pada benda ini atau yang memengaruhi benda ini ya. Nah, soal berikutnya, 3 buah massa ya seperti ini, A, B, dan C. Nah, membentuk sudut seperti ini siku-siku. Massa benda A, massa benda B, massa benda C, dan konstanta gravitasi. Tentukan gaya yang dirasakan oleh benda A dan percepatan gravitasi di titik A. Oke. Nah, maka
kita lihat bahwa pada benda A ini ya akan dipengaruhi oleh dua gaya ya, yaitu gaya akibat benda B dan gaya akibat benda C ya. Gaya akibat benda B, karena ini kita berbicara gaya gravitasi, maka A ini akan tertarik ke B, maka arahnya ke sana, dan A akan tertarik ke C ya, yaitu arahnya ke atas yang dipengaruhi oleh C ya. Jadi B ini dan C menyebabkan gaya pada A ya. Oke. Nah, maka kita cari satu-satu dulu. Ini kan gaya total yang dirasakan. Maka kita cari dulu FBA, kita gunakan persamaan yang tadi G ya, MAMB per jaraknya ya, kuadrat. Kita masukkan semua, nanti kita dapatkan FBA-nya atau gaya gravitasi yang bekerja pada benda A akibat benda B ini, akibat pengaruh benda B adalah ini. Nah, kemudian kita cari FCA-nya ya. Persamaannya sama, tinggal masanya kita ganti masa C kan. Antara kedua ini jaraknya 4 ya. Nah, ini masih cm, kita ubah ke meter tentu saja ya. Ini juga ubah ke meter. Nanti kita dapatkan FCA-nya adalah ini. Nah, kita sudah dapatkan besar FBA dan FCA. Nah, setelah itu kita cari gaya totalnya ya. Nah, gaya total itu tidak lain, kalau kita gambarkan perbesar tadi ini FBA FCA adalah resultannya. Ya, resultannya itu kan kalau tegak lurus seperti ini, resultannya ke sini ya. Nah, ini resultan ini tidak lain bisa kita cari dengan teorema Pitagoras ya. Ini sisi depannya, ini sisi apit, ini sisi depannya yang ini ya. Nah, kita masukkan, ini kan FCA, ini FBA. Maka tinggal cari, masukkan tadi nilai yang telah kita dapatkan ya dalam kuadrat. Nah, ini maka hasilnya adalah F, yaitu gaya yang dirasakan oleh benda A ini adalah sekitar 667 kali 10 pangkat min 7 Newton. Sekarang percepatan gravitasi. Nah, kalau percepatan gravitasi di titik A, ini bisa kita misalkan A atau G ya, sama saja, yaitu gayanya per masanya ya kan. Ini kan F sama dengan M kali A ya, AF per M. Nah, gayanya kita ambil gaya totalnya ini ya. Nah, ini gaya totalnya ini ya, per masanya adalah 20 ya, maka kita dapatkan 33,35 kali 10 pangkat min 7 meter per sekon kuadrat. Inilah percepatan gravitasi di titik A ya.